Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, pendengar setia radio dan juga MAJT TV. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, alhamdulillah segala puji senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala limpah nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat dijumpakan dalam acara kajian sore bersama Dai dan juga MAJT TV. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari yaumul qiyamah. Baik para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini sudah hadir narasumber kita bersama Ustadz Muslihin LCMH kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Anda semuanya juga baik, yang lagi sakit dan yang lagi kurang enak badan semoga lebih baik, dan penyakit Anda semuanya diangkat Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema pada kesempatan sore hari ini mengenai wudhu menggunakan air berkaporit. Nah, seperti apa nanti akan disampaikan Ustadz Muslihin. Dan untuk Anda semuanya yang ingin bertanya di 0821336672 atau di 0246746352. Waktu sepenuhnya kita persilakan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar radio Dai dimanapun Anda berada, para pemirsa MAJT TV, para pendengar dan pemirsa semuanya entah melalui apa saja, alhamdulillah di sore hari ini kita dapat saling sapa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memudahkan segala rizki, memudahkan segala hajat, memudahkan segala urusan, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita istiqomah di jalan yang baik, istiqomah menjalani atau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukumnya, yaitu berwudu menggunakan air berkaporit. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita membahas tentang air dan juga kaporit juga ya, karena ini kan dua kaitan yang akan kita bahas hukumnya, air berkaporit. Yang pertama adalah kita memang sengaja ini dalam sudah beberapa minggu pertemuan ini bahas fokus tentang wudhu, yang kira-kira masalahnya modern atau yang kita kira-kira apa yang bisa kita bahas mengenai fikih kontemporer mengenai tentang wudhu ya. Yang kemarin kita bahas bagaimana cara wudhunya disabilitas, terus bagaimana jika air begini atau jika begitu dan sebagainya. Ini tentang wudhu, termasuk tajdidul wudhu, bagaimana hukumnya sudah punya wudhu lagi dan sebagainya. Nah, memang ini sengaja karena apa? Menuntaskan atau walaupun tidak akan tertuntaskan, yaitu bab wudhu yang kira-kira itu terjadi di masyarakat dan kita perlu bahas. Sehingga misalnya kok belum pernah kita bahas atau belum kita bahas, atau mungkin panjenengan semua punya pertanyaan tentang wudhu, khususnya tentang wudhu, entah itu apa saja, entah itu yang kontemporer atau yang bukan kontemporer, bisa ditanyakan saja. Barangkali nanti sudah pindah tema, setelah wudhu kan sholat dan sebagainya. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas tentang air dan juga kaporit. Air itu sejatinya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan air, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan, dan kami turunkan dari langit itu air. Nah, semua air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu dari langit sehingga muncul tumbuh di bumi dan sebagainya, itu semuanya adalah secara hukum adalah suci. Secara hukum adalah suci. Kalau dalam kitab Abi Suja ada 7 macam sumber air. Termasuk air hujan, air sumur, air laut, air
air hujan es, ma'utsal dan sebagainya. Itu semuanya secara hukum yang pertama adalah suci. Dalam artian suci itu apa? Bisa diminum, bisa dibuat masak dan sebagainya. Tapi ada air yang itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Ada air yang mensucikan bisa dibuat untuk wudhu, ada air yang tidak mensucikan, yang tidak bisa dibuat wudhu. Nah, apa penyebab dari yang tidak bisa dibuat wudhu? Ya karena diantaranya adalah kemasukan najis, sehingga air tersebut dinamakan air yang najis, air yang terkena najis. Nah, masuk kepada pembahasan yaitu air yang berkaporit. Nah, pertanyaannya adalah ketika yang mencampuri air itu adalah kaporit, apakah secara ringkasnya kita langsung melompat ke pembahasan ini adalah apa? Apakah air tersebut masih suci dan mensucikan, atau hanya suci saja, atau bahkan najis? Nah, ini kan jadi pertanyaannya. Jadi urutannya adalah air itu adalah bisa suci dan juga mensucikan. Yang ketiga adalah air yang mustakmal, dan yang keempat adalah air yang najis. Kita ambil 3 saja, suci, mensucikan, dan air najis. Nah, ketika air itu kemasukan kaporit, apakah air itu menjadi air yang tidak suci, otomatis berarti najis, atau masih suci, bisa dibuat minum dan sebagainya, dan juga atau bahkan sampai mensucikan, bisa dibuat wudhu dan sebagainya. Nah, ini adalah pembahasan tentang air secara globalnya, secara umumnya. Lalu kita membahas tentang kaporit. Apa itu toh kaporit? Nah, yaitu kaporit itu sebenarnya adalah cairan atau bubuk yang dicampurkan ke dalam air sehingga air tersebut bisa, yang pertama lebih suci, yang pertama itu lebih bersih, dan yang kedua menghilangkan menghilangkan bakteri-bakteri. Nah, mungkin saya dulu ingat pernah membahas ya mungkin hampir sama temanya, tapi beda judul kayaknya. Hampir sama, mungkin pernah membahas tentang ini, tapi entah nggak tahu sudah lama kapan, tapi mungkin beda judul. Nah, hal ini atau kaporit ini biasanya digunakan di mana? Di kolam renang, itu hampir pasti ya. Di kolam renang. Yang kedua adalah bahkan di PDAM juga. Nah, di PDAM juga. Ya, sekarang sudah ingat ya, itu dulu pernah membahas tentang air yang difermentasi, yang jadi dari peceren atau apa yang dari laut dirubah jadi air yang bisa diminum. Nah, dulu pernah membahas itu. Nah, sekarang kita membahas tentang air yang berkaporit, dibuat untuk wudhu. Jadi yang kita pahami tentang kaporit tadi adalah cairan atau bubuk yang dicampurkan ke dalam air sehingga menghilangkan atau menambahkan kebersihan. Dan yang kedua adalah menghilangkan di antara bakteri yang ada dalam air. Nah, dan ini biasanya digunakan di kolam renang atau di PDAM. Sehingga ketika kita misalnya kok minum dari air PDAM, terkadang berbau kaporit. Terkadang berbau kaporit. Nah, itu kan menjadi pertanyaan juga. Lalu gimana Ustadz kalau wudhu pas airnya itu baunya kaporit dari PDAM? Bukan dari kita yang pakai. Kita mungkin tidak mungkin mencampurkan air PAM dengan kaporit, enggak. Mungkin di sana pun akan dicampurkan. Nah, itu bagaimana? Nah, kita kan memahami tentang kaporit. Jadi kaporit sendiri itu apakah dibuat dari bahan yang najis? Nah, secara kalau kita baca-baca di sumber kaporit sendiri itu ya memang bahannya suci. Bukan kok dari najis terus atau dari kotoran apa misalnya, tidak. Dari cairan yang suci. Sehingga ketika cairan yang suci itu terus masuk ke dalam air, terus bahkan terkadang merubah baunya air, atau tidak merubah baunya air, ikut membersihkan air, atau
Apa? Apakah itu yang menjadikan air tersebut berubah status yang aslinya suci dan mensucikan bisa dibuat wudhu, atau hanya menjadi suci saja tanpa mensucikan. Nah, ini yang fokus kita bahas. Karena apa? Karena dalam hadis ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alma la yunajjisuhu syai'un. Air itu tidak ada yang menajiskannya sesuatu apapun kecuali illa ma ghalaba. Nah, jadi air tadi 7 macam, dari sumur, dari apa, tidak ada yang menajiskannya kecuali memang berubah warna, bau dan rasanya. Nah, kalau ini kan misalnya berubah baunya karena bau kaporit, apakah juga akan terhilangkan kestatusan kesuciannya itu tadi atau mensucikannya itu tadi? Nah, secara yang pertama yang akan kita jawab adalah kita tadi sudah paham tentang air dan juga tentang kaporit. Bahwa kaporit itu bahan pertama tidak najis, yang kedua juga faedahnya adalah ikut membersihkan air ya, tidak kok menjadikan air dari najis menuju suci, tidak, tapi memang ikut membersihkan air. Jadi yang biasanya dirubah dengan kaporit itu ya yang sudah bagus airnya, bukan kok air yang kotor terus dirubah jadi suci. Itu kan kita bahas yang dulu tadi yang kita bacakan. Kita pernah membahas tentang merubah status air, memfermentasi air dari yang peceren atau dari laut menuju air yang suci, yang murni. Nah, kalau ini kaporit adalah bukan zatnya untuk merubah dari najis ke menuju suci atau dari peceren menuju yang bening, tapi memang airnya sudah bagus, tinggal dikasih kaporit itu biar tambah lebih bersih dan lebih bersih dari kuman. Nah, dari sini kita akan membahas, akan menjawab bagaimana berwudu menggunakan air yang berkaporit. Entah itu kita wudu melalui PDAM langsung, atau terkadang kita di kolam renang berbau kaporit sehingga kita wudu pas sekaligus kita renang, atau sekaligus kita pas bilas, atau sekali kita keluar dari kolam renang itu. Nah, itu atau mungkin ya secara umum berarti kita hampir merasakan semuanya, yaitu air yang PDAM biasanya juga dicampuri dengan kaporit, sehingga terkadang kaporitnya makin banyak, lebih banyak baunya, terkadang tidak. Nah, kita akan membaca dari kitab terlebih dahulu, langsung kitab yang dulu, kitabnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan wa idza waqa'a fil ma'i syai'un halalun faghayyara lahu rihan aw ta'man. Ketika ada sesuatu yang jatuh ke dalam air, status sesuatunya itu adalah hukumnya halal atau suci, lalu faghayyara lahu rihan, lalu merubah daripada bau atau rasanya, walam yakunil ma'u mustahlakan fihi, dan sedangkan antara benda yang membuat berubah dan air tidak melebur jadi satu. Tidak melebur jadi satu. Nah, ini ada sesuatu yang masuk ke dalam air tapi tidak melebur jadi satu. Fala ba'sa ayatawaddu'a bihi. Maka boleh saja tetap berwudu menggunakan air tersebut jika zatnya itu tidak melebur. Jika zatnya ini melebur, fasorul ma'u mustahlakan fihi lam yutawaddu' bihi. Kini kaidah yang pertama, jika air kemasukan sesuatu kok tidak bercampur, tidak melebur dengan air, maka masih tetap boleh wudu. Tapi kalau melebur tidak boleh wudu. Nah, ini kasus ini adalah untuk siapa? Untuk air jika memang kaporitnya terlalu banyak. Kalau kaporitnya terlalu banyak, memang menurut penelitian itu akan lebih membahayakan, atau akan mengandung atau airnya akan tidak baik di kulit dan sebagainya. Itu kalau kaporitnya terlalu banyak, sehingga tidak sah
berwudu menggunakan air yang kaporitnya terlalu banyak, karena kenapa? Karena akan menghilangkan kesucian air tersebut, yaitu disebut orang yang lewat akan mengatakan ini air kaporit ini. Ora kok air suci lagi, tapi air yang kaporit. Seperti halnya kita yang air yang suci terus kemasukan marimas. Nah, itu kan kita jadinya apa? Mengatakan air, ya air marimas, air es atau air. Terus air yang putih biasa kemasukan teh. Nah, jadinya air teh. Nah, ini kalau kaporitnya terlalu banyak, maka orang akan menyebut ini air kaporit ini kalau gitu. Enggak air biasa lagi, saking akae, saking banyaknya air yang kaporit yang dicampurkan. Nah, terus sedangkan kalau kaporitnya itu tidak terlalu banyak, pasti sudah berukuran. Orang yang punya kolam renang, orang yang PDAM itu pasti sudah punya ukuran kira-kira atau mungkin sudah ditulisi dalam itunya bahwa air yang kolamnya sekian dicampuri sekian. Nah, itu sesuai dengan SOP yang berjalan untuk zat yang bernama kaporit itu dicampurkan ke dalam air. Nah, berikut adalah menurut Syekh Ismail bin Zain al-Yamani dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawi Ismail Zain. Anna taghayyurul ma' bil qadurat wa nahwiha minal asya'i thahirah la yaslubu tahuriyatahu wa in taghayyara rihuhu. Terus anna taghayyurul ma', sesungguhnya perubahan air dengan zat-zat atau kimia atau zat-zat dan selainnya dari sesuatu zatnya yang memang suci, masih suci, yang suci ya, bukan yang najis, itu tidak akan menghilangkan atau merubah status suci dan mensucikannya air. Jadi kalau dalam hal ini masih bisa dibuat untuk berwudu. Wa in taghayyara rihu, walaupun perubahan baunya itu memang berubah, masih tetap suci dan mensucikan menurut yang secara asal dasar air adalah air suci yang mensucikan, kecuali perubahannya yang terlalu banyak tadi sehingga orang mengatakan bahwa air ini adalah air kaporit, bukan air lagi. Terus wa idza ulija bima dzukira fis su'al minal adawiyah litasfiyatihi kana dzalika nau'u atarafuhin li ajli tandif la li ajli tadhir. Nah, jika dicampur dengan sesuatu dengan obat-obatan, tujuannya adalah ingin membersihkan, itu adalah macam daripada ya membersihkan ya, macam bukan kok daripada la li ajli tandif la li ajli tadhir, untuk membersihkan bukan untuk mensucikan. Bisyarti ang takunatil adawiyatu ghaira najisatin wa hina idzin fayasikhul wudu wa sairu anwa'i taharah bil ma'il madhkur qabla al mu'alajah aw ba'daha. Maka apa li ajli tandif la li ajli tadhir, ketika dicampur dengan sesuatu dan sesuatunya itu adalah suci dan tujuannya adalah untuk membersihkan bukan untuk mensucikan dari air yang najis menuju air yang suci, maka itu adalah tetap kembali ke hukum yang pertama, yaitu boleh dibuat untuk berwudu dan itu hukumnya suci dan masih juga mensucikan. Maka fayasikhul wudu, maka sah wudunya dan segala macam aktivitas pensucian seperti halnya basuh najis dan sebagainya dengan air tersebut qoblal mu'alajah au ba'dah, sebelum dikasih obat atau itu tadi kaporit atau setelahnya. Nah, itu dalam kitab Fatawi Ismail Zain. Kalau kita kan dari kitab misalnya kitab yang di Abi Suja dan sebagainya kan definisi atau batasan daripada air yang suci dan mensucikan itu adalah al-ma'ul mutlak, air mutlak.
Terus setelah itu yang berubah gimana? Nah, perubahannya jika menggunakan zat yang najis maka ya akan menajiskan, kecuali airnya banyak dan najisnya hanya sedikit dan tidak sampai merubah status, tidak sampai merubah air tersebut. Tapi ini adalah yang pertama, campurannya adalah suci, sehingga airnya masih tetap suci. Yang kedua adalah jika campurannya itu menggunakan campuran najis, misalnya air kapur itu dibuat dari hal yang najis atau dan sebagainya, maka mungkin juga akan menajiskan semuanya, karena selain membersihkan air juga akan membuat baunya tambah. Ya, ini tahu kalau ini adalah air kaporit itu. Nah, tapi karena ini adalah zatnya suci maka tidak ada masalah. Yang kedua kan karena alasannya adalah li'ajli tandif. Ini obat itu bukan untuk mensucikan tapi untuk membersihkan. Beda kalau mensucikan, ya memang ada zat kimia yang merubah air laut menjadi air tawar, yang merubah air peceraian jadi air ya mungkin termasuk di PDAM yang kita gunakan itu bisa aja airnya dari air yang jelek terus sampai berapa kali, mungkin 7 kali penyaringan, yang kelima dikasih kaporit, yang keenam dikasih ini, sampai yang ketujuh dikonsumsi sama kita. Nah, bisa saja seperti itu, dan gambaran seperti itu bisa dilihat di YouTube ya, tentang air PDAM dan sebagainya. Maka sehingga ketika kita membahas tentang bagaimana hukumnya air jika bercampur dengan kaporit atau terkadang baunya ikut menyengat, selama itu tidak terlalu menyengat banget sehingga orang mengatakan bahwa ini air adalah air kaporit, maka ya masih boleh suci dan mensucikan, masih dibuat wudhu dan yang sebagainya. Yang kedua adalah karena zatnya kaporit sendiri itu tidak najis, sehingga tidak ada masalah. Nah, sehingga masalah pun akan berkembang. Misal ketika Ustadz ada orang kan kadang masuk di kolam renang atau itu ya pipis di situ kan gitu ya. Nah, itu sebenarnya ya tidak masuk ke pembahasan kita sekarang, tapi ya bisa saja kita jawab langsung, yaitu apa? Ya, airnya itu kan 2 kolah lebih ya. Lebih banyak. Ukurannya mungkin satu kolam itu nggak tahu berapa ratus, bahkan ribuan liter. Nah, sedangkan jumlah 2 kolah yang didefinisikan dalam kitab itu kalau diversikan dengan liter itu 175-an liter atau 200 liter. Sehingga kalau satu kolam itu bisa 1000 sampai 2000 liter. Kalau kecampuran sesuatu yang najis, selama itu tidak merubah, ya masih tetap suci. Ya, kecuali merubah yaitu kencingnya banyak sehingga berubah. Tapi ada yang mengatakan memang begitu. Kenapa kaporitnya berbau? Karena banyak yang kencing di dalam situ. Tapi ini belum ngecek ya, entah di internet atau di Google, membaca langsung apakah iya ketika airnya itu dikencingin terlalu banyak kaporitnya semakin mungkin biasa memang kaporitnya dikasih tambahan biar apa? Kalau kencing bisa langsung melebur. Mungkin bisa seperti itu, karena kan ini juga bukan hanya kaporit untuk membersihkan, tapi juga untuk menghilangkan zat-zat, menghilangkan yang ada di dalam air. Nah, sehingga kita bisa membahas tadi ya, kesimpulannya bahwa masih bisa untuk bersuci dan mensucikan dengan alasan bahwa kaporit itu yang pertama adalah suci, bukan dari hal yang najis. Yang kedua tidak sampai merubah banget, yaitu air itu sendiri, sehingga masih suci dan mensucikan ya. Baik Ustadz, mengenai tadi mungkin sudah dijelaskan begitu komplit ya. Arka pengen mengetahui mengenai mungkin juga para pendengar bertanya-tanya nih Ustadz, niatnya wudhu nih Ustadz. Jadi niatnya wudhu itu dimulai dari mana nih Ustadz? Sekiranya biar apakah kita ketika sudah mulai beranjak kita sudah mulai niat wudhu, atau ketika kita mulai mengusap atau telapak tangan kita mulai berwudhu? Iya, jadi permulaan wudhu itu adalah awal mula fardunya wudhu. Permulaan niatnya wudhu adalah di awal mula fardunya wudhu. Apa itu awal mula fardunya wudhu? Pas ketika membasuh muka. Pas ketika membasuh muka. Sebelum membasuh muka itu kesunahan-kesunahan.
cuci tangan, berkumur, istingsyak, mengisap air ke dalam hidung, terus bismillah, bersiwak, itu semuanya adalah kesunahan. Nah, awal mula nawaitul wudhu dalam hati yaitu ketika membasuh air ke muka. Nah, ketika membasuh air ke muka di basuhan pertama. Nawaitul wudhu walaupun lanjut sampai nanti tangan, sampai nanti itu awal mula diucapkan nawaitul wudhu li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat berwudu karena mengangkat hadas kecil ya, dan itu wajib lillahi ta'ala. Itu awal mulanya adalah yaitu awal huslin. Pertamanya membasuh di basuhan wajib, yaitu ketika membasuh muka. Jadi sehingga ketika membasuh muka dalam hati niat. Bukan niatnya kok di awal itu, bukan. Niat di awal itu hanya untuk mengingatkan hati kita pas ketika membasuh muka itu biar niat. Jadi harus tidak salah paham ya, bahwa saya sudah mengatakan nawaitul wudhu bahkan buan terus pakai mic misalnya. Ya itu bukan masalah banter dan tidaknya. Itu hanya untuk memancing agar hati kita siap-siap nanti pas basuh muka itu biar niat dalam hati. Nah, seperti halnya sholat pas ketika takbir. Ketika takbir dalam hati niat usolli fardhol zuhri, walaupun sebelum takbir sudah ngomong pakai mic usolli fardhol zuhri imaman karena dia jadi imam ya. Tapi niat itu adanya dalam hati. Ya, jadi sehingga yaitu di awal fardu. Awal fardu yang dijalankan. Kalau dalam wudu ya membasuh muka, kalau dalam sholat ya ketika takbir. Ya. Baik, untuk selanjutnya Ustaz ya, apakah ada kesunahan ketika kita melaksanakan wudu, baik itu mulai wajah dan lain sebagainya, doa-doanya seperti itu? Ya, jadi ini ada versi dua ya, yaitu kesunahan wudu dan juga doa-doa pas ketika membasuh. Yang pertama adalah kesunahan. Jadi sehingga kalau dalam susunan tata cara wudu itu sudah digabungkan antara yang sunnah dan yang wajib. Yang sunnah itu apa? Yang sunnah dari bismillah, bersiwak, bismillahirrahmanirrahim, terus bersiwak. Yang ketiga membasuh tangan, karena Rasulullah mengatakan setelah bangun dari tidur fal yatawaddo. Berwuduklah fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu tangannya bermalam di mana, entah menyentuh ini, menyentuh kotor dan sebagainya. Mencuci tangan, terus berkumur 3 kali, istingsyak 3 kali. Atau sekali dengan cara terserah. Karena caranya ada 12 macam atau berapa belas macam kalau dalam kitab. Intinya ya berkumur 3 kali, istingsyak 3 kali. Setelah itu sunnah semua. Maka ketika kita melakukan itu dengan niat kesunahan wudu. Baru ketika kita membasuh muka pertama itu niat usolli fardhu nawaitul wudu. Atau saya niat berwudu war fardhon lillahi ta'ala. Itu entah menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kalau memang dia ahli dalam berbahasa Inggris. Jadi itu yang wajib. Jadi yang wajib ada 5. Membasuh muka dengan batasannya, terus membasuh tangan sampai ke siku, mengusap kepala, terus membasuh kaki. Ada 4 saja. Muka, tangan, kepala, kaki. Nah, adapun kesunahan yang lain adalah apa? Melebihkan dari membasuh muka. Dilebihkan sampai kuping, dilebihkan sampai leher, dilebihkan sampai rambut, melebihkan membasuh tangan. Dari siku lebih sampai lengan, terus melebihkan mengusap kepala. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu mengusapnya itu cukup 3 rambut atau cukup diusap begini, tapi kesunahannya adalah dibasuh semuanya, diusap semuanya. Jari jempolnya ditaruh ke sini terus dibeginikan. Nah itu 3 kali. Terus mengusap kuping, ini sunnah. Kalau kita kan anggapannya wajib ya. Kalau tidak membasuh kuping nanti nggak sah. Ya nggak apa-apa. Itu anggapan kalau sunnah menjadi wajib itu nggak apa-apa. Tapi kalau wajib menjadi sunnah repot. Kalau wajib menjadi sunnah. Kuping itu sunnah. Dan kesunahnya sampai 12 kali. Muka boleh sampai kuping,
rambut boleh sampai kuping kan wis 6. Kuping itu sendiri dibasuh 3 kali dengan cara masukkan jari telunjuk ke sini. Nah, jari telunjuk dan jari jempolnya ke belakang itu 3 kali sudah 9 kali. Terus disunahkan juga memastikan, yaitu dengan cara menganukan kuping, mengindikan. Tutup ya. Iya, menutup kuping dengan air. Itu 3 kali. Jadi 12 kali kesunahan membasuh kuping saja. Baru setelah itu berwudu, setelah itu doanya wudu. Asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Itu kesunahan. Nah, yang kedua apakah disunahkan setiap anggota membaca doa? Nah, ini kalau dalam Imam Ghazali mengatakan sunnah. Tapi kalau ulama fikih mengatakan enggak ada hadisnya. Hadisnya ada yang mengatakan maudhu', ada yang mengatakan dhaif. Nah, jadi kalau judulnya doa au a'dha'il wudu, doa anggota wudu. Ketika membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi kama tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Ketika membasuh tangan, Allahumma a'tini kitabi bi yamini. Allah waj'alni min wala taj'alni min wara'i dhuhri. Allahumma la tu'tini kitabi bisimali. Terus ketika membasuh Allahumma, ya itu doa a'dha'il wudu. Itu kalau menurut ulama tasawuf seperti Imam Ghazali sunnah, tambah sunnah. Kalau menurut ulama fikih enggak diamalkan enggak apa-apa. Itu karena ada yang mengatakan hadisnya dhaif atau ada yang mengatakan hadisnya maudhu bahkan. Nah, itu. Jadi ya itu versi madhabnya. Nah, itu kalau mengikuti yang sunnah ya silahkan monggo, kalau hafal juga dan sebagainya. Jadi itu adalah urutan daripada kesunahan dan apa yang fardu dalam berwudu. Baik Ustaz, kita beri tindak untuk ada semuanya kaum muslim yang ingin bertanya silakan di 082133670000 atau di 0246746352. Kita berat dengan satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada.
107,9 FM Radio Dais, Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Para pendengar dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya pada kesempatan sore hari ini di 0821333670.000 atau di 0246746352. Baik, 0821333670.000. Assalamualaikum Ustaz, dari Mbak Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai Tanglet nih Ustaz. Mewudukan mayat apakah di awal atau sebelum memandikan? Terima kasih. Ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya simpel ya. Mungkin jawabannya juga simpel tapi ya, mewudukan mayat yaitu setelah memandikan. Setelah memandikan baru diwuduni. Malah seperti itu ya. Setelah memandikan baru diwuduni. Kalau kita belum mandi sebenarnya disunahkan berwudu. Kalau orang yang hidup ya, sebelum contoh misalnya mandi wajib, nah, itu disunahkan di antara prosesi kesunahannya sebelum mandi wajib adalah berwudu. Tapi kalau mayit adalah dimandikan. Nah, dimandikan dulu baru diwuduni. Adapun takbirnya ibaratnya dari mana ya, nanti sambil mungkin ada pertanyaan lagi, sambil membuka kitabnya nanti dibacakan insyaallah. 0821333670.000. Monggo silakan untuk Anda semuanya atau di 0246746352. Dari Pak Aan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen bertanya mengenai adab-adab wudu nih Ustaz. Terima kasih. Ya, tadi kita juga sudah membahas mungkin hampir sama seperti halnya yang yang panjenengan tanyakan, yaitu tadi dari urutannya kesunahan sampai akhir yaitu doa wudu. Nah, itu begitu juga kita juga sudah membahas tentang doa a'dha'il wudu, doa anggota-anggota wudu. Kita sudah bahas. Jadi itu diantara yang ditanyakan sama Pak Aan itu sudah mungkin kita sudah membahasnya tadi. Nah, terus ini tadi tentang dalilnya di mana atau kitabnya di mana atau apa tentang memandikan mayat itu di awal atau di akhir. Nah, memang ada dua versi ternyata. Yang pertama mewudukan mayat di awal sebelum memulai memandikan. Nah, itu sunnah dalam kitab I'anatul Thalibin dan sebagainya. Terus ada dalam kitab yang lain yaitu di akhir. Menyiram seluruh badan dengan air yang bersih, membersihkan kotoran, mewudukan. Ini ada yang di awal. Contohnya dalam kitab I'anatul Thalibin. Tsumma yuwadhi'uhu kal hayyi biniyatin. Nah, ini dalam kitab I'anatul Thalibin dikatakan diwudukan dulu seperti halnya orang hidup. Kalau tadi kan sudah saya katakan kalau orang hidup wudunya itu sebelum mandi. Jadi di antara kesunahan mandi wudu dulu baru mandi besar. Kalau mayat tadi kan setelah mandi diwudukan. Nah, ini dalam kitab I'anatul Thalibin wudunya mayit itu adalah sebelum mandi juga, sebelum dimandikan. Tsumma yuwadhi'uhu kal hayyi biniyatin tsumma yughassilu ra'sahu falihiyatahu binahwi sidrin. Terus dalam kitab yang lain lagi adalah kitab fihi syarah Sahih Muslim Imam Nawawi fihi istihbab wudhu'il mayyit. Wa qala Abu Hanifah la yustahab. Nah, terus wa yakunul wudu indana fi awalil ghusli kama fi wudu'il junubi. Yaitu wudu menurut mazhab kita itu di awal sebelum mandi seperti halnya wudunya orang yang junub. Nah, tapi dalam kitab Tajul Iqlil al-Masyhur
Menurut qaul yang masyhur istihbabu yaitu sunnahnya wudhu sebelum dimandikan. Tapi menurut muqabilul masyhur ada benar yang yaitu setelah dimandikan. Khususnya menurut mayit ini tadi. Nah, jadi berarti ada dua versi ya tadi yaitu kalau orang yang hidup itu sebelum mandi wajib sunahkan wudhu. Kalau orang yang mayit ya sama. Nah, kalau dalam kitab Yanatul Thalibin Syarah Sahih Muslim sama, sebelum dimandikan diwudukan dulu. Tapi muqabilul masyhur ada mengatakan tadi yaitu setelah mandi diwudukan biar suci. Karena kalau sudah disentuh ya nah, jadi batal ya. Kalau dalam orang hidup. Baik, ini ada dari Buzah mau bertanya Ustaz. Saat wudhu lupa kalau pakai lipstik. Jadi pas habis sholat lihat kaca ternyata masih ada sisa lipstik, apakah sholat tidak sah? Terima kasih. Iya, ya kita juga sudah membahas ya makanya masalah-masalah kontemporer dalam hal wudhu itu kita sudah berapa minggu ini yang lalu, berapa minggu episode ini sudah memang kita bahas fokus tentang wudhu ketika pakai lipstik atau pakai make up kemarin ya make upnya yang gimana. Termasuk ini berwudu dengan air kaporit, tasdidul wudu. Memang dalam beberapa episode ini sengaja saya fokus membahas tentang wudu yang di masalah-masalah umum atau masalah masyarakat. Nah, tujuannya adalah apa? Biar tidak terlewatkan. Nanti saya milih tema itu kadang lupa dan sebagainya. Nanti kalau kira-kira sudah kira-kira sudah mantap ya baru pindah ke sholat. Nah, termasuk wudunya orang yang pakai make up. Nah, beberapa minggu yang lalu atau 1 bulan lebih yang lalu sudah kita bahas. Termasuk yang pakai lipstik. Nah, apa itu? Yang pertama adalah jika lipstiknya atau make upnya itu harga mahal, pol seperti halnya lilin, seperti halnya tidak sehingga seperti halnya lilin. Nah, sehingga air itu sama sekali tidak masuk ke dalam kulitnya atau ke dalam bibirnya, maka itu wudunya tidak sah. Maka itu wudhunya tidak sah. Yang kedua adalah jika harganya tidak terlalu mahal, bukan harga masalah ya, nggak tahu ini mungkin masalah merek ya, masalah merek mungkin. Jika lipstik atau make upnya itu harga atau bukan harga yang bisa menyerap air ke dalam kulitnya, nah maka itu wudhunya tetap sah. Wudhunya tetap sah. Yang ketiga, jika make upnya itu bahasanya harga murah, seperti halnya bedak. Kalau orang bedaan sing harga murah itu nek kena air luntur. Terus lipstiknya jika kena air ikut blobor. Nah, maka wudhunya bisa tidak sah. Kenapa? Karena airnya menjadi air yang mutaghayyir, air yang berubah. Jadi tidak suci lagi. Pas ketika kena muka itu airnya berubah jadi air bedak. Air lipstik. Jadi ada 3 kasus. Yang pertama, jika harganya mahal sekali sehingga bahkan air itu tidak bisa menembus ke kulit. Tidak bisa menembus ke kulit. Jadi seperti halnya lilin akhirnya. Maka wudhunya tidak sah. Jika yang kedua adalah apa? Jika masih bisa biasa, airnya bisa menyerap ke dalam kulit seperti pakai bedak atau pakai lipstik misalnya ya. Nah, maka wudhunya tetap sah. Jika yang ketiga luntur, nah, maka tidak sah juga. Nah, sahnya di yang kedua. Dan sah yang ketiga adalah bisa sah. Contoh ketika sudah kita basuh lipstiknya, sudah kita basuh mukanya, tinggal sisanya yang itu adalah nempel ke dalam kulit sehingga menyatu dalam kulit seperti halnya bedak. Faedahnya bedaknya memutihkan juga, bukan hanya menyulap jadi yang hitam menjadi yang putih, tapi kan yang menempel ke dalam kulit. Sehingga itu kok masih nempel dan masih bisa atau apa ya, walaupun airnya itu seperti halnya nempel ke muka atau ke bibir itu seperti halnya kena kena minyak. Biasanya kan ada yang seperti halnya kena minyak, maka tetap tidak apa-apa. Tapi kalau luntur malah berbahaya.
Nah, jadi yang berbahaya ada dua. Yang pertama yang tidak bisa masuk ke kulit karena mungkin saking mahalnya sehingga kayak ada sekat. Nah, yang kedua karena memang belobor. Belobor itu yang menjadi berbahaya dalam berwudu. Nah, ini ya termasuk tema yang alhamdulillah Masya Allah mungkin bisa lebih lanjutnya episode sebelum ini bisa disimak di YouTube atau di mana. Ini satu lagi nih Ustaz. Dari Mbak Ika mau bertanya. Saya lagi sakit flu, bersin-bersin. Kalau bersin mesti keluar kencing, maklum sudah punya anak 2. Yang saya mau tanyakan, gimana kalau waktu sholat bersin keluar kencing, diterusin apa dibatalin? Terima kasih. Iya. Ya, ini juga kita sudah pernah bahas. Bukan bahas mungkin satu tema bukan, tapi memang ada yang bertanya kayaknya. Ada orang ketika sholat itu seakan-akan. Nah, ini sudah pernah ditanyakan, seakan-akan keluar. Tapi kalau ini kasusnya beda. Dua kasus yang berbeda. Satu yang seakan-akan keluar. Memang ada orang model seakan-akan kentut. Seakan-akan keluar air. Nah, kalau memang seperti itu, maka dalam hadis dikatakan jangan sampai membatalkan, lanjutkan. Karena setan bisa menggoda dari arah mana saja. Jadi, selama tidak yakin ada baunya atau ada airnya. Nah, selama tidak yakin ada baunya, kan seakan-akan kentut tadi atau seakan-akan kencing. Nah, jadi punya perasaan seperti itu. Saya tuh kayaknya ada yang keluar ya. Saya tuh kok kayaknya ada yang kentut ya, keluarin angin ya. Nah, itu hampir setiap sholat bahkan kadang atau memang beberapa kali sholat. Nah, maka fala yang shorif, pesannya beliau Nabi, jangan berpaling. Jangan membatalkan sholat. Karena sholat itu wajib, ketika membatalkan hukumnya juga wajib. Dengan perkara yang ragu, ya tidak boleh. Itu secara fikihnya. Tapi secara pesannya Nabi, fala yang shorif. Tapi kalau ini dia yakin, ketika bersin, keluar. Itu sudah biasa. Di luar sholat pun seperti itu. Nah, di luar sholat pun seperti itu. Maka itu perlu solusi. Solusi yang pertama adalah bagaimana? Ya berusaha untuk meminum vitamin C atau meminum kalau di herbal kan ada apa itu Habasutus Sauda dan untuk menguatkan daya tahan tubuh. Karena ya secara pengalaman saya walaupun tidak kedokteran itu dulu saya ketika masih kering, masih cungkring, itu ya setiap perubahan musim, setiap kedinginan ya gitu juga. Flu, bersin apa. Karena apa? Daya tahan tubuhnya belum dikasih kekebalan. Nah, yaitu diantaranya biar nggak pusing-pusing untuk menjaga, bukan kok untuk apa pusing nggak apa, flu nggak apa-apa, tapi untuk menjaga agar sholatnya itu sah. Karena ketika bersin kan dia otomatis keluar nih, ya ini kan repot. Nah, kalau dia yakin di luar sholat begitu, berarti di sholat pun kan tetap yakin keluar ada cairan yang keluar. Nah, maka kan secara hukum sholatnya tidak sah. Secara hukum, maka perlu ada solusi, yaitu apa? Solusinya diantaranya mempertebal daya tahan tubuh, mempertebal daya tahan tubuh. Nah, itu solusi. Atau diusahakan jangan sampai bersin, kan bisa ditutupi atau mungkin suaranya atau apa ya bisa ditahan dan sebagainya. Karena dia yakin posisinya ketika bersin itu mengeluarkan air. Kalau tadi kan hadisnya memang seakan-akan. Jadi ya memang ini kalau memang jelas-jelas keluar ya batal sholatnya. Maka harus pakai solusi atau pakai solusi lain biar tidak bersin waktu sholat atau di luar sholat. Nanti di luar sholat pun akan membatalkan pakaiannya atau menajiskan pakaiannya. Nah, itu seperti itu mungkin ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz ya atas ilmunya, dan tentu saja kita akan berjumpa dalam kesempatan yang lebih berbahagia lagi kaum muslim, Arka dan juga segenap kru MAJD TV pamit undur diri. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.